Di banyak cerita, antagonis biasanya memiliki tujuan yang sederhana, pengakuan, makna hidup, atau sekedar tempat di dunia yang terasa begitu dingin. Tapi, apakah karakter ini adalah seorang antagonis atau bukan? Karakter ini nggak sesederhana kelihatannya. Di mata publik, ia adalah seorang detektif muda yang jenius, seorang selebriti yang sering muncul di televisi, dijuluki The Second Coming of the Detective Prince, seorang simbol keadilan yang tampaknya berdiri di sisi hukum dan kebenaran. Namun, di balik itu semua, seperti banyak karakter dalam dunia persona, topeng yang ia kenakan jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Ia menyimpan kegelapan yang sangat besar dalam dirinya, dan tidak ada karakter selain Goro Akechi yang bisa menggambarkan betapa berbahayanya kesepian yang terlalu lama dipendam. Akechi digambarkan sebagai pemuda dengan sikap yang sangat sopan, tutur kata yang tertata rapi, dan karisma yang mampu menyihir siapa saja yang melihatnya di layar kaca. Mendapatkan julukan The Second Coming of Detective Prince karena beberapa tahun sebelumnya ada juga detektif muda yang memiliki julukan dengan Detective Prince, sehingga Akechi dianggap sebagai suksesor dari orang tersebut. Kira-kira karakter yang kumaksud itu siapa cuy? Kalau kalian tahu, tulis di kolom komentar, karena nantinya saya akan buat juga pembahasannya cuy. Akechi adalah seorang selebriti sekaligus penegak hukum. Bagi masyarakat Tokyo yang sedang haus akan sosok pahlawan, Akechi adalah jawaban. Ia sering muncul di acara talk show, berdebat dengan tenang dan selalu menekankan bahwa tindakan Phantom Thieves salah, meskipun tujuannya baik. Apa yang mereka lakukan tetaplah sebuah pelanggaran hukum yang berbahaya bagi stabilitas negara. Namun, di balik setelan jas yang rapi dan senyum yang ramah itu, tersembunyi sosok yang jauh lebih gelap dan kompleks. Akechi bukan sekadar detektif biasa. Ia adalah cermin retak dari masyarakat yang ia bela. Akechi pertama kali bertemu dengan Joker atau sang protagonis atau Rain Amamiya dengan anggota Phantom Thieves lainnya di sebuah stasiun televisi saat Sujin Academy melakukan kunjungan ke stasiun TV tersebut. Di depan para murid sekolah Sujin, ia dengan lantang mengemukakan pendapatnya yang tak setuju dengan Phantom Thieves, tanpa mengetahui bahwa Phantom Thieves sendiri sebenarnya beberapa siswa dari sekolah Sujin. Pertemuan singkat ini menjadi awal dari hubungan yang sangat unik cuy. Berbeda dengan musuh-musuh lain yang langsung memusuhi Joker atau Ren Amamiya, Akechi justru mendekati Ren secara personal. Ia sering mengunjungi kafe Leblanc, tempat tinggal Joker, hanya untuk sekedar minum kopi atau mengajak Joker bermain biliar dan darts. Dalam interaksi ini, kita bisa melihat lapisan detail yang sangat menarik dari si Akechi. Akechi mengakui bahwa ia merasa ada kesamaan antara dirinya dengan Joker. Mereka berdua adalah orang luar dari masyarakat. Akechi membangun hubungan ini sebagai rival sekaligus sekutu yang ambigu. Di satu sisi, ia ingin membuktikan bahwa metodenya lebih unggul. Namun, di sisi lain, ia tampak menikmati kehadiran seseorang yang setara secara intelektual dengannya. Sebelum mengungkapkan bahwa ia adalah seorang persona user, ia masih sering melontarkan kritikan pedas terhadap Phantom Thieves di televisi, mengajak publik untuk tidak langsung percaya dengan apa yang Phantom Thieves lakukan kepada beberapa tokoh masyarakat yang diubah hatinya oleh mereka. Akechi juga sering bekerja sama dengan seorang jaksa setempat bernama Sai Nijima, karena mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mengungkap kedok dari Phantom Thieves. Saya juga sering meminta pendapat dari Akechi, terlebih Akechi juga masihlah seorang remaja yang dengan lantang menolak berbagai tindakan yang dilakukan oleh Phantom Thieves. Berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan lamanya, Akechi terus melakukan penyelidikan terhadap Phantom Thieves. Mulai dari bagaimana cara mereka mengubah hati milik orang lain hingga identitas mereka yang ternyata masihlah anak sekolahan sama seperti dirinya. Puncaknya adalah saat ia melakukan kunjungan ke Sujin saat festival budaya sedang berlangsung di sana. Awalnya ia diundang untuk mengisi sesi spesial talk show di sana. Ia yang sudah lama curiga kepada para protagonis akhirnya menggunakan kesempatan ini untuk memancing mereka. Awalnya ia ingin membuat sensasi, di mana ia akan mengungkap identitas Phantom Thieves saat acara tersebut berlangsung. Namun pada akhirnya ia membatalkan niatnya. Hal tersebut karena memang pada dasarnya itu cuma pancingan bagi para protagonis. Akhirnya ia meminta untuk bertemu di ruang belakang panggung untuk berbicara langsung kepada Phantom Thieves. Di situ ia langsung saja kepada intinya. Ia membeberkan sejumlah bukti kalau para protagonis adalah Phantom Thieves, di mana bukti paling kuat sekaligus tak terbantahkannya ialah saat Phantom Thieves keluar dari palace milik Kunikazu Okumura, ayah dari Haru Okumura, salah satu anggota Phantom Thieves itu sendiri. Ia langsung memberikan foto yang ia ambil, di mana sedetik sebelumnya tepat di depan kantor perusahaan Okumura tak ada siapapun atau apapun di sana. Namun sedetik kemudian entah datang dari mana tertangkap dengan jelas bahwa mereka tiba-tiba muncul begitu saja. Bukti inilah yang diberikan kepada para Phantom Thieves sebagai sebuah ancaman. Kemudian ia
Ia juga mengungkapkan bahwa ternyata ia adalah seorang persona user juga sama seperti protagonis. Ia menjelaskan bahwa personanya sudah lama bangkit. Akechi mengklaim bahwa personanya bangkit secara tidak sengaja tak lama sebelum ia bertemu dengan mereka. Ia bercerita bahwa saat itu ia sedang melakukan penyelidikan sendirian. Tiba-tiba saja ia terseret ke dalam metaverse. Di sana, karena dorongan kuat untuk menegakkan keadilan dan melindungi orang-orang dari fenomena mental shutdown, kekuatannya pun akhirnya bangkit. What a bullshit. Ia kemudian mengajak Phantom Thieves untuk bekerja sama dalam sebuah misi penyusupan ke dalam palace milik seseorang. Palace tersebut ialah milik Sai Nijima itu sendiri, seorang jaksa setempat sekaligus kakak dari salah satu anggota Phantom Thieves, yaitu Makoto Nijima. Ia mengklaim bahwa ambisi Sai sudah sangat berbahaya dan menyimpang. Ia berargumen bahwa jika hati Sai tidak segera diubah, Sai akan terus menghalalkan segala cara demi kemenangan di pengadilan nantinya, yang pada akhirnya akan menghancurkan karir dan integritas Sai sendiri. Karena pada saat itu, Sai sudah sangat jengkel dengan Phantom Thieves. Pokoknya apapun ia lakukan demi membongkar identitas Phantom Thieves dan demi menaikkan jabatannya. Ia juga mengancam para protagonis jika mereka tak ingin bekerja sama, maka ia akan melaporkan Phantom Thieves ke polisi. Hal inilah yang membuat mereka tak ada pilihan lain selain mengikuti permainan dari Akechi. Setelah akhirnya mengalahkan Shadow Sai dan mengambil treasure-nya, secara mengejutkan, tiba-tiba saja muncul pasukan polisi bersenjatakan lengkap mengepung Palace Sai. Sontak saja mereka terkejut, karena bagaimana ceritanya bisa seseorang yang tak pernah masuk Palace, apalagi pada kasus ini, pasukan polisi datang menyerbu Palace milik Sai dengan jumlah yang sangat banyak, hanya untuk menangkap Phantom Thieves. Joker kemudian menjadi pengalih perhatian, sementara anggota lainnya kabur membawa treasure-nya. Joker kemudian ditangkap, lalu diinterogasi sambil disiksa untuk mengakui segala hal yang mereka perbuat dan menguak informasi dari dirinya. Kemudian terungkap juga bahwa orang yang mendalangi penyergapan ini adalah Akechi itu sendiri. Ia berkhianat dengan membawa penuh pasukan polisi dari dunia nyata menuju metaverse. Ini semua sudah masuk ke dalam rencana besarnya, mulai dari ajakan kerjasamanya dengan Phantom Thieves dan penyusupan Palace Sai Nijima. Di ruangan interogasi tempat Joker ditahan, Akechi muncul, bukan lagi sebagai rekan, bukan pula sebagai seorang rival, melainkan sebagai eksekutor. Dengan tatapan dingin dan penuh kebencian yang tidak lagi ia sembunyikan, ia mengambil pistol milik seorang polisi dan bersiap untuk membunuh Joker secara langsung. Ia ingin membuat kematian Joker terlihat seperti bunuh diri karena tekanan interogasi. Ini adalah momen di mana semua karisma dan kesopanan Akechi hilang, digantikan oleh kegilaan seorang pria yang merasa dirinya sudah menang. Topeng yang selama ini ia pakai akhirnya hancur, menunjukkan sifat aslinya yang jauh dari kata tenang dan berwibawa. Kebencian dan dendam adalah satu-satunya yang terlihat dari dia mulai sejak saat itu. Ia merasa bahwa dirinya sudah menang. Ia nggak hanya memanipulasi Phantom Thieves, namun juga memanipulasi kepolisian serta Sai Nijima. Namun, ada hal yang tak disadari oleh Akechi, bahwa Phantom Thieves sudah selangkah lebih maju sejak awal. Mereka sudah mencium bau-bau pengkhianatan Akechi sejak awal, terutama karena detail kecil tentang pancake yang didengar Akechi di stasiun TV pada waktu itu. Gini coy jelasnya. Saat itu, saat para protagonis berada di stasiun TV, mereka sedang membahas sesuatu dengan Morgana. Intinya tentang pancake lah. Lalu tiba-tiba datanglah Akechi yang langsung nyeletuk tentang pancake ini. Disinilah titik di mana para protagonis ini mulai menaruh curiga kepada Akechi. Pada saat itu, yang mengatakan tentang pancake adalah Morgana, yang merupakan seekor kucing di dunia nyata. Hanya mereka yang pernah ke metaverse lah yang bisa mendengar kalau Morgana ini bisa bicara selayaknya orang biasa. Bagi mereka yang belum pernah mendengar suara Morgana di metaverse, maka Morgana ini akan terdengar mengeong seperti kucing pada umumnya. Disitulah para protagonis sadar kalau si Adachi ini pernah masuk dan mendengar Morgana berbicara di dalam metaverse. Karena ya dirinya dengan jelas mendengar kalau Morgana berbicara tentang pancake. Padahal harusnya di pendengarannya ini adalah Morgana itu mengeong cuy. Meow. 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 Kembali ke ruang interogasi. Melalui rencana yang sangat rumit melibatkan kognisi Sai Nijima, Joker yang ditembak oleh Akechi di ruang interogasi hanyalah sebuah proyeksi, bukan manusia asli. Joker berhasil selamat. Akechi kemudian percaya bahwa rivalnya itu telah mati, lalu melaporkan itu semua kepada atasannya. Orang yang selama ini memerintahnya tidak lain adalah Shido Masayoshi, calon Perdana Menteri Jepang pada saat itu. Lalu timbullah pertanyaan sekarang,
Mengapa Akechi melakukan semua itu? Mengapa ia menjadi monster dan mengapa ia harus menyembunyikan sifat aslinya di balik topengnya yang penuh karismatik sebagai sang pangeran detektif? Jawabannya sendiri terletak pada masa lalunya yang penuh dengan luka. Terungkap bahwa Goro Akechi adalah anak haram atau anak tidak sah dari Masayoshi Shido. Shido menghamili ibu Akechi lalu mencapakannya demi menjaga reputasi politiknya. Ibu Akechi harus menanggung beban malu yang luar biasa dari masyarakat Jepang yang konservatif pada saat itu. Ia hidup dalam penderitaan hingga akhirnya meninggal dunia karena depresi dan kelelahan, meninggalkan Akechi yang saat itu masih kecil sebatang kara. Akechi tumbuh besar di panti asuhan, berpindah-pindah tempat dan selalu merasa tidak diinginkan oleh dunia. Kebenciannya terhadap Shido bukan sekadar kemarahan biasa. Itu adalah obsesi hidup. Rencana Akechi sebenarnya sangat sederhana, namun kejam. Ia memutuskan untuk mendekati Shido menjadi alat yang paling berguna baginya dan membantu Shido naik ke puncak kekuasaan tertinggi di Jepang. Tapi kenapa cuy? Dia sampai mau menjadi alat bagi Shido dan ya dia mau aja gitu loh. Karena agar nanti si Shido ini berada di puncak kesuksesannya, Akechi ini bisa mengungkapkan identitas aslinya kepada publik dan menghancurkan Shido secara total. Jadi pengen di backstep lah si Shido ini. Nanti saat si Shido ini udah jadi Perdana Menteri Jepang, nanti dia bakal ngaku ke publik kalau dia ini adalah anak haramnya si Shido, dengan harapan si Shido ini bakalan mundur dari jabatannya karena sudah rusak cuy reputasinya di publik. Ia itu pengen Shido merasakan kehancuran di tangan anak selama ini yang ia abaikan dan ia anggap sebagai sampah. Akechi siap menghancurkan dirinya sendiri asalkan Shido ikut hancur bersamanya. Jadi si Akechi ini pengen kamikaze lah bisa dibilang. Kemudian terungkap juga bahwa ia adalah topeng hitam yang sempat dilihat oleh Shadow Madarame di palesnya dan dibahas oleh Shadow Kaneshiro. Dia jugalah yang menghabisi Shadow Okumura yang berdampak pada Kunikazu Okumura di dunia nyata, di mana ia mati akibat mental shutdown sekaligus mengkonfirmasi kalau dialah dalang dibalik tragedi mental shutdown yang menimpa Jepang akhir-akhir itu cuy. Bisa dibilang bahwa pada saat itu Akechi menjadi algojo sekaligus senjata rahasia Shido untuk membungkam serta menyingkirkan lawan politiknya atau siapapun yang tidak sejalan dengan Shido. Konflik terbesar terjadi di dalam palace milik Shido cuy, yang berbentuk sebuah kapal pesiar mewah yang berlayar di atas puing-puing Tokyo. Di sini Phantom Thieves berhadapan langsung dengan Akechi. Dalam pertarungan ini Akechi menunjukkan bahwa ia juga bisa memiliki lebih dari satu persona, sama seperti Joker. Persona keduanya sekaligus persona aslinya ialah Loki, di mana ia bisa membuat seseorang menjadi berserk atau masuk ke dalam berserk, atau kasarnya bikin orang jadi gila lah cuy. Pertarungan ini bukan sekadar adu kekuatan aja, tapi adu ideologi. Akechi melihat Joker sebagai refleksi dari apa yang seharusnya ia miliki, teman, pengakuan yang tulus, dan harapan. Ia membenci Joker karena Joker bisa tetap menjadi orang yang baik meskipun dikhianati oleh dunia, sementara ia sendiri memilih untuk menjadi monster. Yes ya, tipikal villain-villain persona cuy. Namun, pengkhianatan terbesar justru datang dari Shido sendiri. Shido ternyata sudah tahu dan mengantisipasi bahwa Akechi mungkin akan memberontak dan berkhianat. Di dalam ruang mesin kapal, Shido memunculkan Akechi kognitif, sebuah perwujudan dari bagaimana Shido memandang anaknya sendiri, memandang Akechi sebagai boneka pembunuh yang patuh terhadapnya. Shido memerintahkan versi kognitif tersebut untuk membunuh Akechi yang asli cuy. Dalam momen yang sangat emosional ini, Akechi menyadari bahwa ia tidak pernah berarti apa-apa bagi Shido, ayah kandungnya. Alih-alih membiarkan dirinya mati sia-sia, akhirnya Akechi membuat sebuah keputusan terakhir. Ia menggunakan sisa kekuatannya untuk menutup pintu besi ruang mesin, memisahkan dirinya dengan Phantom Thieves. Ia memilih untuk menghadapi pasukan kognitif Shido sendiri agar Phantom Thieves bisa pergi dan mengalahkan Shido yang asli. Tak lama setelah itu, terdengar suara tembakan lalu tak terdengar apapun lagi selain suara mesin kapal. Itu adalah aksi pengorbanan pertamanya, sebuah tanda bahwa di balik kebenciannya masih ada secercah nurani. Tambahan, di dunia nyata juga, Akechi ini mulai dilupakan oleh orang-orang cuy. Gak ada lagi Prince Charming yang dulu diidola-idolakan oleh banyak orang. Melihat hal ini, membuat Ren Amamiya sangat menyayangkan keputusan dan tindakan yang selama ini diambil oleh Akechi. Dalam versi Persona 5 Royal, cerita Akechi berlanjut di konten third semester atau semester ketiga. Secara ajaib, Akechi muncul kembali di dunia nyata setelah kekalahan Shido. Dirinya kemudian berencana untuk menghadap polisi dan mengungkap semua kejahatan yang ia lakukan agar Ren Amamiya atau si Joker terbebas dari hukumannya. Namun, dunia yang ia tempati sekarang terasa aneh cuy. Semua orang hidup bahagia secara berlebihan dan semua penderitaan di masa lalu seolah-olah tidak ada. Yap, ini adalah realitas dari Takuto Maruki yang kubahas di video sebelumnya.
Kalau mau paham tentang dunia ideal milik Takuto Maruki, maka aku sarankan untuk kalian menonton video sebelumnya. Menariknya, Akechi adalah orang pertama yang secara lantang menolak dunia ini. Baginya, kebahagiaan yang dipaksakan dan realitas yang diatur oleh orang lain adalah bentuk penghinaan terhadap kehendak bebas milik manusia itu sendiri, cuy. Ini juga yang ia katakan saat Phantom Thieves mengubah hati seseorang. Karena baginya, ini adalah sebuah paksaan. Ia merasa bahwa jika ia menerima dunia Maruki, maka semua perjuangan, penderitaan, dan identitasnya sebagai manusia akan hilang. Akechi lebih memilih untuk menghadapi kenyataan yang pahit. Meskipun kenyataan itu berarti dirinya mungkin akan menghilang dari keberadaan, karena di realitas asli sendiri, ia seharusnya sudah mati di palace-nya Shido. Bersama dengan Joker dan sisa Phantom Thieves, Akechi berjuang sekuat tenaga untuk meruntuhkan realitas Maruki. Ini adalah aliansi yang paling murni antara Joker dan juga Akechi. Mereka bertarung bukan karena terpaksa, tapi karena memiliki prinsip yang sama tentang apa artinya menjadi seorang manusia seutuhnya. Kali ini mereka benar-benar bertarung bersama-sama. Setelah Maruki dikalahkan dan dunia kembali ke bentuk aslinya, keberadaan Akechi pun menjadi misteri besar. Ia sepenuhnya menghilang, tapi emang beneran dia ini hilang? Di akhir setelah kredit, saat Joker sedang berada di kereta untuk meninggalkan Tokyo, ia melihat sekilas sosok pria mengenakan jas yang sangat mirip dengan Akechi berjalan di stasiun, dikawal oleh dua orang pria. Sosok itu muncul hanya sekejap sebelum kereta melaju pergi. Adegan ini memang sengaja dibuat ambigu oleh Atlus, cuy. Atlus memberikan kita sebagai fans kebebasan untuk menyimpulkan sendiri nasib dari Akechi di akhir cerita. Apakah Akechi benar-benar selamat dari ruang mesin? Apakah ia menyerahkan diri ke polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya? Atau apakah itu hanyalah ilusi kognitif Joker yang belum bisa merelakan rivalnya? Apapun jawabannya, Goro Akechi tetap menjadi salah satu karakter paling tragis dan paling dicintai dalam franchise Persona. Ia adalah wujud asli tentang bagaimana trauma, penolakan sosial, dan haus akan validasi bisa mengubah seorang anak jenius menjadi seorang monster. Namun, pada akhirnya ia membuktikan bahwa bahkan seseorang yang sudah jatuh ke dalam kegelapan paling dalam pun masih bisa memiliki cara untuk mereka berhenti, bukan sebagai bidak orang lain, melainkan sebagai diri mereka sendiri. Oh ya cuy, BTW makasih cuy 100 subscribernya. Semoga kedepannya saya bisa bikin konten yang jauh lebih menarik dan berkualitas daripada sebelumnya cuy. Dan mungkin segitu mau dulu videoku tentang Goro Akechi. Karakter yang rumit emang cuy. Bahkan sampai sekarang saya pun bingung mau anggap Akechi ini villain atau antihero. Cuman lebih ke arah antihero lah ya. Kalau kalian ada saran buat konten selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kemarin banyak yang request coy, buat dijelaskan karakter personal lainnya. Makasih coy ya sarannya. Bakalan kubuatkan, tapi satu-satu dulu. Niatku sih, dari karakter villain dulu coy. Utamanya yang manusia dulu, baru yang entitas dewa seperti Nyx dan lain-lainnya. Dan